Beberapa hari terakhir, suasana di depan restoran Jung Soo Chen lebih ramai dari biasanya. Jung Soo Jin, yang sebelumnya menderita akibat efek samping obat terlarang, kini sudah pulih. Hal ini menjadi peristiwa pertama yang terjadi di dunia, sehingga perusahaan farmasi dan para wartawan pun berkumpul di depan restoran Jung Soo Chen. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan cabai tingkat S, yang akhirnya membuatnya kesulitan menjalankan bisnis. Wartawan terus-menerus mendesak Jung Soo Chen untuk keluar dan memberikan penjelasan mengenai hal baru yang telah diberikannya. Sementara itu, di dalam restoran, Jung Soo Chen sangat panik dan bingung. Karena dirinya pun tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia merasa kesulitan untuk memberikan penjelasan. Tiba-tiba, seseorang datang dan menegur semua orang untuk tidak lagi mendesak Jung Soo Chen. Pria itu menjelaskan bahwa dengan perlakuan mereka, Jung Soo Chen malah akan terlihat seperti penjahat. Lalu, pria itu beralih kepada Jung Soo Chen, mengatakan bahwa ia tahu Jung Soo Chen sangat terkejut, namun kepala cabang berharap agar ia dapat berbicara dengannya mengenai permasalahan ini. Di saat yang sama, di ladang pertanian Dungeon, terlihat kelinci-kelinci berbaris dengan sangat rapi. Elle dan Hawa sudah bersiap dengan perlengkapan serta pakaian dokter dan suster untuk memotong setiap tanduk kelinci bertanduk. Sementara itu, Geon-woo hanya memantau mereka, merasa sangat terbantu dengan kerja keras yang mereka lakukan. Mendengar itu, Elle dan Hawa merasa malu. Pada akhirnya, Geon-woo ikut membantu, sehingga pekerjaan mereka semakin cepat selesai. Meski demikian, Geon-woo lah yang memotong tanduk kelinci tersebut. Entah mengapa, semua pekerjaan berjalan lancar, mungkin karena semangat yang datang dari kedua bocil tersebut. Setelah semua tanduk dipotong, kelinci-kelinci itu sangat senang bisa bermain kembali. Awalnya, beberapa kelinci tidak menyukai jika tanduknya dipotong, namun tidak lama kemudian mereka mulai menyukainya. Tanduk yang baru tumbuh ternyata lebih besar dan lebih cantik. Karena sering dipotong, akhirnya Geon-woo pun mendapatkan tanduk bertingkat A, yang kedua setelah Kyu Kyung-hye. Dengan hati yang senang, Geon-woo bersiap untuk menyiapkan makanan bagi mereka semua. Tiba-tiba, Kyu Kyung-hye muncul dan menunjukkan bahwa tanduknya belum dipotong. Geon-woo pun berkata bahwa ia tidak akan memotong tanduk Kyu Kyung-hye, yang membuat Kyu Kyung-hye terkejut dan bingung, bertanya-tanya mengapa. Geon-woo menjelaskan bahwa jika tanduknya dipotong, itu akan menimbulkan keributan di Kyungtub. Kyu Kyung-hye pun merasa sangat frustrasi dan menganggap ini adalah penderitaan bagi kelinci yang terkenal. Elle kemudian mendekati mereka dan memberikan sebuah ide yang bagus untuk mengatasi masalah tersebut. Elle mulai melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan dengan Kyu Kyung-hye, yang membuat Geon-woo dan Hawa kagum dengan hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Elle. Terlihat bahwa seluruh bulu Kyu Kyung-hye telah dicukur, menyisakan setumpuk bulu di atas kepalanya yang menutupi tanduknya. Kyu Kyung-hye sangat berterima kasih kepada Elle, karena ia bisa memotong tanduknya dan mendapatkan tanduk baru, serta gaya rambut baru. Gaon terdiam melihat semua kelinci senang dengan tanduk yang telah dipotong dan meminta Geon-woo untuk memotong tanduknya juga. Namun, Geon-woo menolak, sementara Gaon tetap ngotot agar tanduknya juga dipotong. Dengan tekad yang kuat, Gaon mencoba meyakinkan Geon-woo, yang membuat Geon-woo kebingungan. Geon-woo memotong tanduk kelinci karena tanduknya akan tumbuh kembali, namun untuk Gaon, Geon-woo tidak tahu apakah tanduknya akan tumbuh atau tidak setelah dipotong. Akhirnya, Geon-woo memiliki sebuah ide dan berkata bahwa Gaon tidak boleh dipotong tanduknya karena ia belum dewasa. Tentu saja, hal ini membuat Gaon sangat terkejut dan syok. Geon-woo menunjukkan bahwa kelinci yang belum dewasa tidak diperbolehkan untuk dipotong tanduknya, karena hal itu sangat berbahaya bagi mereka. Akhirnya, Gaon pun menerima kenyataan dan setuju untuk tidak memotong tanduknya. Hawa dan Elle pun mendekati Gaon untuk menghiburnya. Setelah semua itu, Geon-woo memeriksa status tanduk Kyu Kyung-hye dan sangat terkejut. Tanduk Kyu Kyung-hye ternyata bertingkat X. Geon-woo sangat tercengang melihat tingkatan tinggi tanduk Kyu Kyung-hye. Tanduk dengan peringkat X ini termasuk yang paling langka, dan semua bahan baku, produk pertanian, serta artefak di dunia ini diberikan peringkat mulai dari tingkat F hingga tingkat S. Tingkat E mengacu pada barang-barang yang berada di luar tingkat yang sudah ada, yang bisa saja merupakan sampah tak berguna, atau barang yang memiliki tingkat lebih tinggi dari S. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Tanduk yang bersinar dari kelinci bertanduk, rang X. Tanduk dari Kyu Kyung-hye. Tanduknya dipotong dengan baik tanpa ada kerusakan. Tanduk yang cantik dan memiliki pola bergelombang ini memancarkan sinar dari segala arah. Bagus digunakan sebagai aksesori, dan juga sebagai bahan untuk alkimia.
Daya hantar mananya lebih tinggi sampai tidak ada yang mengira kalau ini adalah tanduk dari kelinci bertanduk. Membaca penjelasan tersebut, Geonwoo gemetar dan tercengang. Tidak lama setelah itu, Hawa mendekati Geonwoo yang terus-menerus melihat tanduk Kyukyungie dan bertanya-tanya ada apa. Geonwoo hanya menjelaskan bahwa tanduk Kyukyungie sangat luar biasa, yang membuat Kyukyungie merasa bangga dengan kualitas tanduk yang dimilikinya. Saat Geonwoo merasa sangat senang mendapatkan tanduk berkualitas tinggi dari Kyukyungie, tiba-tiba sebuah lebah prajurit mendekatinya dari belakang, membawa sebuah kepompong untuk diserahkan kepada Geonwoo. Geonwoo sangat terkejut ketika melihat bahwa kepompong tersebut adalah kepompong Ratu Lebah Batu. Hal-hal mengejutkan selalu datang bersamaan, membuat Geonwoo semakin tercengang. Semua orang terlihat memperhatikan sebuah telur. El sangat bersemangat, karena telur ayam yang telah ia rawat akhirnya akan menetas hari ini. Tidak lupa, Hawa juga ikut mengamati proses menetasnya ayam dari telur itu. Sebuah lubang terbentuk di telur, dan kemudian anak ayam yang imut pun berhasil menetas. Tubuh El gemetar hebat karena terharu. Dengan penuh kebahagiaan, ia mengangkat anak ayam tersebut tinggi-tinggi. Beberapa waktu lalu, Hawa telah memberikan telur yang telah dibuahi kepada El. El pun merawat dan menghangatkan telur-telur tersebut dengan tubuhnya sendiri. Hasil kerja keras dan kasih sayang El akhirnya membuahkan hasil yang manis. Semua itu berkat ketulusan hati El dalam merawatnya. Geonwoo juga merasa sangat senang melihat kebahagiaan El, dan tentu saja Hawa merasa senang melihat semua orang bahagia. Namun, pada akhirnya, sebagian telur tidak menetas. Karena itu, El sangat menyayangi anak-anak ayam yang telah menetas. Geonwoo pun menyadari sesuatu. Meskipun itu hanya sebuah telur, El selalu merawat mereka dengan penuh perhatian dan ketulusan. Jika ada telur yang tidak menetas, El pasti akan sangat sedih. Geonwoo hanya bisa menyentuh kepala El dan menghiburnya, meyakinkannya bahwa ia pasti bisa membesarkan anak-anak ayam dengan baik. Tentu saja, El merasa sangat senang dan bahagia atas kepercayaan Geonwoo terhadapnya. Mereka pun bermain dengan bahagia bersama anggota baru di tanah persawahan. Namun, Geonwoo tiba-tiba teringat bahwa ia masih memiliki kepompong Ratu Lebah yang belum menetas. Geonwoo pun merasa bingung. Di tanah persawahan itu sudah ada Ratu Lebah, dan tidak mungkin ada dua Ratu Lebah Batu di satu tempat. Akhirnya, Geonwoo teringat seseorang yang mungkin bisa membantunya. Di sebuah bangunan, Geonwoo mencari sebuah kamar. Ketika sampai, ia pun menekan bel pintu kamar tersebut. Dari balik pintu, terdengar suara yang meminta Geonwoo untuk menunggu. Ketika pintu dibuka, terlihat Min Seorin. Ia tampak bingung dan diam sejenak, lalu terkejut melihat kedatangan tiba-tiba Geonwoo. Ia segera menutup pintu dengan cepat. Melihat kejadian tersebut, mereka pun bingung dan bertanya-tanya apakah mereka datang di waktu yang salah. Beberapa menit kemudian, Min Seorin membuka pintunya kembali, dan kali ini, semuanya tercengang. Penampilan Min Seorin terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mereka pun masuk dan berbicara di dalam kamar Min Seorin. Kamar tersebut sangat bersih dan rapi, membuat Hawa merasa senang dan menyatakan sesuatu. Geonwoo pun menjelaskan bahwa Hawa sangat kagum terhadap Min Seorin, karena sepertinya Min Seorin bisa berganti pakaian dengan cepat, seperti menggunakan sihir. Mendengar itu, Min Seorin terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Gaon dan Dolsoy pun sangat senang bermain bersama. Geonwoo kemudian memulai pembicaraan tentang masalah lebah batu. Dengan percaya diri, Min Seorin berkata bahwa ia akan mengajarkan semuanya kepada Geonwoo. Geonwoo sangat senang, dan segera mulai bertanya tentang lebah batu. Meskipun Geonwoo hanya ingin mempelajari tentang lebah batu, Min Seorin mengira itu hanyalah alasan Geonwoo untuk bisa bertemu dengannya. Ternyata, Min Seorin benar-benar salah paham mengenai hal itu. Beberapa jam kemudian, Hawa, Gaon, dan Dolsoy tertidur kelelahan setelah bermain. Sementara itu, Geonwoo dan Min Seorin masih serius mendiskusikan permasalahan tentang lebah batu. Setiap sarang lebah batu hanya akan memiliki satu ratu, dan jika kelompok ratu lebah batu muncul, mereka akan segera disingkirkan oleh ratu lebah dan meminta prajurit lebah batu untuk membereskannya. Mendengar penjelasan dari Min Seorin, Geonwoo mulai memahami mengapa kepompong ratu lebah batu diserahkan kepadanya. Ketika ratu lebah batu itu lahir, ia akan mengingat instruksi yang diberikan kepadanya. Mengetahui fakta tersebut sungguh luar biasa bagi Geonwoo. Saat Geonwoo terdiam memikirkan keajaiban dari kepompong ratu lebah yang akan segera lahir, Min Seorin mengajak Geonwoo untuk makan bersama. Namun, tiba-tiba telepon Geonwoo berbunyi. Suara Jung Su Chen yang sangat panik di ujung telepon membuat Geonwoo ikut panik.
Sementara Geon-woo masih berbicara di telepon, Hawa terbangun karena kegaduhan yang terjadi. Geon-woo dengan panik menggendong kedua anak-anak itu dan meminta maaf kepada Min Seorin. Ia pun buru-buru meminta izin untuk segera kembali pulang. Min Seorin hanya terdiam mendengar permintaan itu, sementara Geon-woo berlari dengan sangat cepat, membawa Hawa dan Gaon. Tiba di rumah, Geon-woo melihat Jung Soo-chen berdiri terdiam di depan rumahnya, membuat Geon-woo semakin bingung. Bukan hanya Geon-woo yang bingung, tapi Jung Soo-chen pun tampak lebih bingung lagi melihat Geon-woo datang dengan terburu-buru sambil menggendong anak-anak. Geon-woo segera bertanya tentang apa yang dikatakan di telepon. Apakah benar bahwa dia sedang dicari oleh negara karena masalah cabai tingkat S? Geon-woo, yang sejak tadi mendengarkan penjelasan situasi Jung Soo-chen, sangat terkejut dengan efek yang ditimbulkan oleh cabai tingkat S sampai tidak bisa menyembunyikan ekspresi keterkejutannya. Geon-woo tidak menyangka cabai yang ia rawat dan besarkan bisa menyembuhkan Jung Soo-jin dari penyakitnya. Masalah mendesak dari semua itu adalah, pemerintah menginginkan cabai tingkat S bisa didistribusikan ke seluruh penjuru negeri sesegera mungkin. Asosiasi Hunter telah menguji cabai tersebut pada seorang pasien lain yang terkena efek samping dari teh berkat langit, dan efek penyembuhannya sangat efektif. Mendengar semua itu, Geon-woo terdiam dan sangat pusing memikirkannya. Melihat reaksi Geon-woo yang hanya diam dan terlihat pusing, Jung Soo-chen mulai panik dan bertanya apakah ada masalah. Geon-woo akhirnya membuka matanya, ragu untuk mengatakannya. Setelah beberapa saat, Geon-woo mengatakan bahwa saat ini cabai tingkat S sudah tidak ada lagi yang tersisa. Jawaban Geon-woo tersebut membuat Jung Soo-chen terdiam. Beberapa detik kemudian, Jung Soo-chen mulai panik dan bertanya-tanya kenapa cabai tingkat S bisa habis, padahal terakhir kali masih sangat banyak. Geon-woo hanya bisa menggaruk-garuk belakang kepalanya dan menjelaskan bahwa sisa cabai telah diserahkan ke grup Shinhwa karena semuanya terkait dengan produk pertanian premium. Mendengar semua itu, Jung Soo-chen baru menyadarinya. Semua yang dilakukan Geon-woo ternyata karena permintaannya kepada grup Shinhwa. Geon-woo hanya bisa tertawa canggung karena semua ini. Jung Soo-chen sangat panik dan ketakutan karena pemerintah dan asosiasi Hunter memintanya untuk segera mengedarkan cabai tingkat S, namun cabai tersebut sudah tidak ada lagi. Melihat situasi yang menyedihkan itu, Geon-woo segera menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Di lembaga penelitian grup Shinhwa, Yuna sedang menerima telepon dari Geon-woo. Yuna sangat senang dan bersemangat dengan permintaan Geon-woo. Meskipun Geon-woo merasa tidak enak meminta tolong kepada grup Shinhwa, ia meyakinkan bahwa itu semua tidak masalah. Jika ada masalah, itu adalah masalah ibunya, bukan masalah Yuna sendiri. Setelah selesai berbicara dengan Geon-woo, Yuna tersenyum. Ia sangat senang karena Geon-woo akhirnya mempercayakan sesuatu padanya. Knight, yang ada di dekat Yuna, merasa khawatir. Stok cabai yang mereka miliki tidak sebanyak jumlah pasien yang menderita karena efek teh berkat langit. Yuna pun melirik Knight dan mengatakan bahwa dirinya adalah Necromancer Yongwol, dan ia bisa membuat ratusan obat hanya dengan cabai saja. Yuna pun merenggangkan tubuhnya yang sangat kaku dan bertanya kepada Knight tentang bahan yang dimintanya untuk dicari. Namun, Knight masih belum bisa menemukan bahan yang diminta oleh nonanya. Yuna merasa kecewa, meskipun ia menyadari bahwa bahan tersebut sangat sulit didapatkan. Namun, Yuna berharap bahan itu juga akan muncul seperti halnya cabai tingkat S. Yuna membutuhkan bahan tanduk kelinci bertanduk tingkat S untuk membuat ramuan pertumbuhannya. Sementara Yuna memikirkan di mana dia harus mencari tanduk kelinci bertanduk, Geon-woo merasa sangat senang karena permintaannya disetujui oleh Yuna. Keesokan harinya, Geon-woo, Hawa, dan Gaon sedang keluar rumah. Geon-woo mengenang kejadian kemarin yang membuatnya sangat terkejut. Namun, semua itu akhirnya selesai berkat bantuan Yuna. Hawa sangat senang karena Yuna bisa membantu semua orang. Akhirnya, Geon-woo memutuskan bahwa ia akan pergi ke sana setelah dari ladang. Tentu saja, ini membuat Hawa bingung, bertanya-tanya kemana Geon-woo akan pergi. Beberapa hari yang lalu, Geon-woo didatangi oleh kepala desa. Kepala desa memperkenalkan seseorang yang ingin menjual kebun buah seluas 5 hektar. Geon-woo tertarik untuk melihat-lihat tanah perkebunan buah itu. Mendengar tentang buah-buahan, Hawa menjadi lapar membayangkan rasanya. Namun, Geon-woo masih belum memutuskan untuk membeli kebun buah itu, yang membuat Hawa sedikit kecewa. Melihat Hawa murung, Geon-woo pun mengelus kepala Hawa dan berkata, "Jika kamu menyukainya, kita akan membelinya." Tentu saja, Hawa sangat senang, dan mereka pun pergi menuju ladang. Namun, tiba-tiba ada seseorang di depan mereka. Geon-woo terkejut saat melihat Min Seorin di sana.
Geon-woo mendekati Min Seorin dan meminta maaf karena kemarin ia terburu-buru pulang. Min Seorin tentu tidak mempermasalahkan hal itu. Ia mengaku sedang jogging dan kebetulan lewat. Namun, Dolsoy melihat sepatu Min Seorin yang mengkilat, seakan mengatakan, mana ada orang yang percaya dengan omong kosongmu itu. Namun, ekspektasi Dolsoy ternyata salah. Geon-woo mempercayai apa yang dikatakan Min Seorin, yang membuat Dolsoy sangat terkejut. Sementara itu, Hawa dan Gaon telah mendekati Dolsoy. Mereka bertiga dengan sangat senang bermain bersama. Geon-woo dan Min Seorin merasa sangat senang melihat mereka bisa berteman. Min Seorin pun ingin mengajak Geon-woo untuk makan bersama hari ini. Namun, sebelum sempat ia mengatakan sesuatu, terdengar teriakan. Suara teriakan itu membuat mereka berdua terdiam dan menatap sumber suara. Muncul Ye Jun, yang menyarankan untuk berhati-hati dengan kepala wanita ini. Tentu saja, semua orang menjadi penasaran. Dengan wajah kekanak-kanakan, Ye Jun menuntut Min Seorin dan berkata bahwa wanita ini adalah seorang pembohong. Min Seorin mulai bersikap tegas dan mempertanyakan kebohongan apa yang telah ia lakukan. Ye Jun menjelaskan kebohongan yang dimaksud, bahwa Min Seorin berbohong dengan mengatakan baru saja lewat, padahal sebenarnya ia sudah mondar-mandir di depan rumah Geon-woo sejak 30 menit yang lalu. Akhirnya, keduanya mulai adu mulut. Geon-woo berusaha menengahi mereka, namun tak ada yang mendengarkannya. Akhirnya, Geon-woo berteriak dengan keras agar mereka segera berhenti. Ia sangat kesal melihat mereka bertengkar di depan anak-anak. Mereka berdua pun berhenti bertengkar dan meminta maaf kepada Hawa karena tiba-tiba berteriak dan membuat keributan di depannya. Hawa hanya membalas dengan senyum bahagianya, yang membuat Geon-woo merasa lega melihat mereka berhenti bertengkar. Geon-woo pun bertanya pada Ye Jun mengenai keperluannya datang menemuinya. Ye Jun menjelaskan bahwa ia sudah datang sekitar 30 menit yang lalu untuk menunggu Geon-woo. Ye Jun ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan informasi dari Jung Soo Chen bahwa Geon-woo yang membantu penjamuan makan untuk keluarga mereka, sehingga ibunya bisa sembuh dari penyakit efek samping teh berkat langit. Geon-woo hanya tersenyum mendengar ucapan terima kasih dari Ye Jun. Tak lupa, Geon-woo juga bertanya pada Min Seorin mengapa ia menunggu begitu lama, 30 menit. Min Seorin terdiam. Awalnya, ia ingin mengajak Geon-woo berkencan dengan menjadikan lebah batu sebagai alasan, namun saat ini ia tak bisa mengatakan hal itu. Min Seorin merasa sangat kesal, rencananya berantakan hari ini. Ye Jun yang mendengar nama Min Seorin merasa familiar dan segera teringat bahwa Min Seorin adalah seorang hunter terkenal, si Predator. Ye Jun sangat senang, karena ia adalah salah satu penggemar berat Min Seorin. Min Seorin pun mencoba mengubah topik pembicaraan sebelumnya. Namun, ketika ia hendak berbicara, Ye Jun tiba-tiba mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan kepada seorang wanita. Ya, Ye Jun berkata bahwa Min Seorin berbeda, dan kini wajah Min Seorin terlihat lebih bulat. Mendengar itu, Min Seorin terdiam dan mulai berpikir apakah ia sudah gemuk. Ia pun mulai memeriksa pakaiannya yang terasa agak ketat. Min Seorin mulai berpikir bagaimana caranya untuk diet. Ia merasa murung karena kenyataan bahwa ia kini sudah gemuk. Dengan wajah murung dan perasaan kacau, ia pamit untuk pulang lebih dulu, membuat Geon-woo dan Ye Jun bingung dengan apa yang terjadi pada Min Seorin. Dolsoy yang ada di pelukan Hawa hanya bisa melontarkan pertanyaan, apakah kalian benar-benar tidak tahu apa alasannya? Akhirnya, Geon-woo teringat bahwa ia harus segera pergi ke dungeon tanah persawahan. Ia pun berpamitan pada Ye Jun untuk pergi bekerja. Ye Jun pun menyadari hal itu dan segera pergi meninggalkan Geon-woo. Hawa juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Jun. Kini, dua partner dari manusia super berada bersama Geon-woo, dan kontraktornya tahu bahwa mereka bersama Geon-woo, sehingga Geon-woo mengajak mereka untuk pergi bersamanya ke dungeon tanah persawahan. Sesampainya mereka di dalam dungeon tanah persawahan, suasana sangat gembira, kecuali Dolsoy yang tercengang tidak percaya. Fakta bahwa lahan pertanian dungeon itu benar-benar ada membuat Dolsoy sangat terkejut. Tingkat Ahreum es yang luas, keberadaan lebah batu yang selama ini dicari oleh Min Seorin, dan masih banyak lagi. Tak lama setelah itu, dua sosok datang menyambut mereka, El dan Janggun. Mereka pun saling sapa. Geon-woo yang melihat Dolsoy tercengang segera menjelaskan padanya tentang dungeon tanah persawahan yang diminta untuk dirahasiakan dari orang lain. Namun, perkataan Geon-woo tidak terdengar oleh Dolsoy karena ia begitu tercengang melihat sosok yang selama ini ia lihat ratusan kali bahkan ribuan kali, kini ada di depan matanya. Ya, Kyu Kyunggi.
Kedatangan Qiu Qiunie dan sambutan hangatnya membuat Dolsoi jatuh hati pada idola yang selalu ia impikan. Dolsoi pun mengenalkan dirinya dan mengaku sebagai fans berat Qiu Qiunie. Mendengar itu, Qiu Qiunie sangat senang karena ini pertama kalinya ia bertemu dengan penggemarnya. Melihat Dolsoi dan Qiu Qiunie begitu dekat membuat Gaon merasa bingung. Ia pun menjadi cemburu dengan kedekatan mereka dan langsung mendekati mereka, melompat ke arah mereka berdua, sehingga mereka ditindih oleh Gaon. Qiu Qiunie mengerti bahwa Geonwoo ingin bermain bersama mereka. Tidak lupa, El pun menahan rasa kagumnya pada Dolsoi, sehingga Geonwoo memperbolehkannya untuk menyapa Dolsoi, yang membuat El sangat senang. Mereka pun saling menyapa, dan Dolsoi mendengar bahwa El adalah orang yang merekam Qiu Qiunie, membuat Dolsoi juga jatuh cinta pada El. Hari itu, Dolsoi sangat senang dan bahagia. Geonwoo pun meninggalkan Dolsoi yang bahagia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mereka pun menaiki sebuah bus. Ketika mereka turun, mereka sampai di perkebunan buah tersebut. Terlihat bahwa perkebunannya sangat tidak terawat, penuh ranting mati dan semak yang lebat. Melihat kondisi perkebunan buah yang tidak terawat itu, Geonwoo terdiam. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.